Saat ini setiap hari libur saya pasti akan ke kebun. Kalau tidak dinas keluar kota, pasti saya akan ke kebun. Di kebun inilah sebenarnya saya berupaya untuk membangun masa depan dengan menanam tanaman keras yang khususnya bisa nanti menghasilkan seperti durian, kemudian ada rambutan, ada nangka Thailand, ada pupai dan macam-macam tanaman-tanaman yang bernilai ekonomis tinggi yang nantinya bisa bukan sekedar untuk dikonsumsi tetapi bisa untuk dijual menambah pendapatan keluarga. Bukan sekedar menanam tetapi saya memang sangat hobi, bahkan tidak luput pun dari bunga-bunga saya berupaya untuk membibitkan. Kemudian ada tanaman yang saat ini juga saya lagi mengembangkan tanaman cabai bersama teman-teman di staf Dinas Pertanahan. Kebetulan Bapak Wali Kota sangat konsen terhadap penanganan inflasi, dan saat ini cabai itu sudah mulai merangkak naik. Biasanya kalau mulai September, November, Desember, Januari sampai Februari pada saat cuaca ekstrim, harga cabai itu semakin meningkat, sehingga Pak Wali Kota mengeluarkan surat edaran kepada setiap ASN untuk menanam minimal 5 pot pohon cabai di depan rumahnya masing-masing. Saya mengajak teman-teman dari staf saya dari Dinas Pertanahan untuk melakukan pembibitan ini, pembibitan cabai. Nanti mereka akan bawa pulang di depan rumahnya masing-masing untuk pelihara sampai nanti cabainya bisa berbuah, sehingga diharapkan nanti kalau setiap orang memiliki cabai, memetik sendiri, kemudian mengkonsumsinya, tidak perlu lagi ke pasar, akan menurunkan permintaan. Dan inilah konsep dari penanganan inflasi, bahwa dengan membangun kemandirian ekonomi khususnya cabai ini yang bisa diproduksi sendiri, kemudian dikonsumsi sendiri, orang tidak akan perlu lagi ke pasar, sehingga permintaan yang di pasar itu menurun, permintaan menurun, jadi harga bisa stabil. Nah, inilah yang sementara saya lakukan. Ini sebenarnya merupakan bagian dari kemarin kan saya sempat 6 tahun di Dinas Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan. Jadi pada waktu Dinas Ketahanan Pangan statusnya awalnya masih kantor, Pak Wali Kota masih menjabat dengan program Lorong Garden. Nah, pada saat itu ketahanan pangan belum dilirik sebagai yang akan terdepan untuk penyelenggaraan Lorong Garden, karena anggaran pada waktu itu masih di Dinas Pertanian. Tapi setelah saya menjabat sebagai kepala kantor, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa sebenarnya konsep Lorong Garden itu tidak adalah konsep yang memang menjadi tupoksi dari Dinas Ketahanan Pangan, karena lorong itu adalah jalan sempit di tengah pemukiman warga. Kemudian konsep gardennya menanamnya itu di tengah pemukiman warga, jadi di dalam lorong, berarti sementara Dinas Ketahanan Pangan ditugaskan untuk mendekatkan pangan keluarga dengan pemanfaatan lahan pekarangan. Sementara di Dinas Pertanian sebenarnya konsepnya adalah produksi dengan lahan yang luas, dan saat itu dibandingkan dengan lahan pertanian yang ada di Kota Makassar itu sangat kurang, tinggal 3.600 hektar pada data tahun 2015 pada waktu itu, dibanding dengan luas wilayah 177,75 km persegi dengan jumlah penduduk 1,5 juta jiwa. Saya menikmati liburan dengan mengembangkan hobi. Hobi saya menanam baik bunga-bungaan maupun sayur-sayuran dan tanaman produktif lainnya. Itu merupakan passion saya, karena saya sangat menyenangi tanaman, dan saya
saya berpikir bahwa dengan mengembangkan tanaman maka kehidupan ini akan bisa berlanjut dengan baik. Jadi saya kalau ada rezeki biasanya berupaya untuk membeli tanaman, kemudian kebetulan menyiapkan lahannya, dan kemudian mengembangkan bercocok tanam. Seperti saat ini saya di dalam greenhouse mengembangkan tanaman cabai. Jadi ini tanaman cabai baru 5 hari. Kebetulan ini bagian dari tindak lanjut surat edaran Bapak Wali Kota yang dalam rangka antisipasi melonjaknya harga-harga, khususnya harga pangan, khususnya tanaman cabai yang saat ini sudah mulai naik. Biasanya harga 20.000 per kilo, 15, 10, sekarang sudah merangkak menjadi 75.000. Dan bahkan kemungkinan nanti ke depannya karena ini habis kemarau panjang, itu bisa sampai ratusan ribu per kilo. Nah, inilah yang dikhawatirkan, sehingga untuk antisipasi itu sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota bahwa kita harus bisa menstabilkan harga, maka minimal itu setiap ASN harus bisa memelihara cabai 5 polybag di depan rumahnya masing-masing. Untuk mengantisipasi itu, tindak lanjut dari surat edaran, saya mengajak teman-teman di Dinas Pertanahan untuk melakukan pembibitan cabai. Dan ini yang sudah dilakukan 5 hari yang lalu, ini sudah ada kurang lebih 500 polybag. 500 polybag, dan ini nanti diharapkan mereka akan membagi-bagi untuk dibawa kembali ke rumahnya masing-masing untuk dipelihara sampai berbuah. 3 bulan ke depan sudah bisa panen. Dan kalau dilihat waktunya sekarang, November, Desember, Januari pas sekali, karena pas Januari biasanya kan cuaca ekstrim, hujan terus menerus, sehingga mengakibatkan kegagalan panen. Dan kalau dipelihara sendiri di rumah itu kan bisa dikendalikan, dikontrol dengan sendirinya terhadap pengaruh musim hujan yang begitu keras. Nah, mungkin ini bagian yang memang jadi bagian hobi saya untuk memanfaatkan waktu libur, waktu luang untuk selalu kembali ke kebun, kemudian menanam tanaman-tanaman produktif. Jadi bukan hanya tanaman cabai, tetapi bahkan saya suka juga menanam bunga. Saya suka membibitkan bunga. Ini bunga mawar. Ini bisa jadi bunga potong sebenarnya. Kemudian tanaman keras juga banyak yang saya tanam seperti durian. Ada di kebun ini, ada durian, ada nangka Thailand, ada mangga, kemudian ada rambutan, pisang tanduk, pisang besar, sukun, kemudian jambu. Tanaman cabai, cabainya baru saja habis dipanen, jadi masih tinggal yang hijau. Saya suka bunga mawar karena bunga mawar itu warnanya sangat, bentuknya sangat indah dan memiliki warna yang sangat cerah. Sebenarnya ini ada beberapa warna, ada warna kuning, warna pink ada di depan. Kemudian yang paling harum baunya itu warna pink. Kemudian ini bisa jadi bunga potong nanti. Jadi saya berupaya untuk ini tahap pembelajaran. Sebenarnya awalnya dulu hanya 1 pot ini, tetapi akhirnya sekarang sudah banyak. Setiap tangkai itu saya potong, kemudian saya bawa ke pembibitan di dalam greenhouse ini. Kemudian nanti kalau sudah habis lagi, karena kalau dipotong nanti tunasnya baru muncul. Kemudian nanti saya akan tanam di mana saja yang saya suka, untuk bukan sekadar buat taman, tetapi mungkin ini nanti ke depannya juga bisa bernilai ekonomis. Artinya kalau masyarakat, teman-teman mau bunga mawar, ya bibitnya ada, bisa disiapkan di greenhouse. Lavender, bunga lavender ini pengusir nyamuk sebenarnya khasiatnya, tapi juga bisa nanti kalau banyak bisa disuling untuk jadi parfum. Kemarin di sini juga penuh dengan, tapi baru saja selesai dicabut karena sudah tua, bunga matahari. Bunga matahari ini kemarin waktu bedengan ini penuh dengan bunga matahari, banyak sekali yang datang lebah.
lebah, sehingga saya berpikir wah ini ke depannya saya sangat suka coba-coba tanaman. Ternyata ini bisa menangkap menjadi peluang lagi untuk bisa beternak lebah untuk bisa nanti menghasilkan madu. Jadi apa yang saya lakukan sesuai dengan hobi sebenarnya tidak jauh-jauh dari memanfaatkan waktu yang luang dengan berpikir produk. Saya suka menanam karena dengan menanam kita akan memulai banyak kehidupan baru. Ada yang mengatakan menanam satu pohon itu untuk 1000 kehidupan. Memang benar, karena dengan menanam akan banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh kita semua. Tanaman juga itu makhluk hidup. Dia juga merasakan kasih sayang. Makanya di dalam menanam itu bukan sekedar menanam, tetapi memang juga passion, kemudian ruang untuk bagaimana kita bisa berbagi kasih sayang dengan sesama makhluk ciptaan Allah. Kalau kita menanam, menumbuhkan, kita memelihara dengan penuh kasih sayang, pasti tanamannya juga akan berterima kasih dan tumbuh dengan subur, memberikan manfaat, bernilai produktif, dan itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia. Apa yang kita butuhkan sebenarnya kan memang dari tanaman juga itu yang harus kita dengan tumbuhnya, dengan menumbuhkan tanaman, maka kita bisa memenuhi kebutuhan hidup khususnya di bidang pangan. Bukan cuma sekedar itu, tetapi setiap tanaman itu punya manfaat, bukan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan pangan, tetapi itu juga banyak fungsi-fungsi lainnya dalam kehidupan ini, seperti tanaman itu bisa menjadi obat, tanaman itu bisa menjadi misalnya pohon itu kan bisa dipakai untuk semua kebutuhan kita, mulai dari rumah, perabotan, dan sebagainya. Tetapi yang paling utama adalah bumi ini diciptakan dengan dipenuhi tumbuh-tumbuhan, dengan tanaman-tanaman. Jadi dengan tanaman inilah yang diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, untuk kehidupan selanjutnya, untuk membangun masa depan. Saya sangat senang menanam karena dengan menanam ini juga bukan sekedar menanam, tetapi juga menjadi ruang bagi saya untuk aktualisasi, ruang untuk mengembangkan bakat, kreativitas, kemudian masih banyak manfaat-manfaat lain, termasuk sebagai refreshing, sebagai semacam kalau kebutuhan rohani. Jadi bukan sekadar tanaman ini untuk kebutuhan jasmani, tetapi juga menjadi kebutuhan rohani bagi saya. Insya Allah kalau umur panjang, sehat walafiat, masih dipercaya oleh Bapak Wali Kota, diberikan jabatan sebagai eselon 2, maka tinggal 4 tahun lagi, masih ada 4 tahun tersisa waktu untuk berkarya dan mengabdi, sehingga mulai saat ini saya harus mempersiapkan masa depan untuk bisa menikmati pensiun dengan tenang, dengan penuh aktivitas bersama keluarga. Salah satu yang saya bangun untuk bisa pensiun ke masa depannya adalah memulai aktivitas usaha. Kebetulan Bu, di samping menanam, saya juga suka memasak sebenarnya. Makanya saya juga ada usaha-usaha untuk semacam kafe, kemudian catering, kemudian mempersiapkan masa depan dengan memanfaatkan tanah yang dibeli oleh suami saya untuk membangun masa depan dalam bentuk
kebun wisata. Saya terinspirasi karena kurang lebih 6 tahun saya jadi kepala dinas ketahanan. Saya punya cukup ilmu untuk mengembangkan tanaman-tanaman hortikultura, kemudian membangun wisata urban farming. Di Dinas Ketahanan Pangan kemarin bukan hanya menanam-menanam, memanfaatkan lahan pekarangan di lorong-lorong, tetapi teknologi dan budidaya tanaman itu di mana saja bisa kita lakukan. Dengan lahan yang sempit, dengan metode vertical garden, kemudian dengan hidroponik, kita bisa mengembangkan tanaman yang bernilai tinggi. Khususnya kalau misalnya di perkotaan, tentunya kebutuhan orang akan dengan style gaya hidup yang sehat itu membutuhkan tanaman-tanaman organik yang bebas pestisida, sehingga kedepannya tentunya tanaman yang organik seperti sayur-mayur yang bebas pestisida itu akan punya pangsa tersendiri, akan ada peminatnya tersendiri di masyarakat kita, khususnya yang konsen terhadap hidup sehat. Nah, nilai yang kedepannya mungkin akan saya bangun di samping dengan memanfaatkan lahan yang ada di sini melalui budidaya ikan air tawar, bisa juga sebagai tempat refreshing untuk teman-teman yang suka mancing. Saya menghabiskan waktu dengan keluarga. Sebenarnya keluarga saya memiliki 3 anak laki-laki, jadi cucu 1 hampir 2. Anak saya laki-laki ini beda 6 tahun. Yang anak pertama sudah menikah, kerja, profesinya sebagai jaksa dan bertugas di Bekasi. Ini sudah berkeluarga dan sudah memberikan 1 cucu. Sekarang jalan 2 karena istrinya lagi hamil. Kemudian yang kedua sudah selesai juga dari teknik sipil, kemudian sekarang berkarir di salah satu BUMN, kemudian bertugas di Bali. Ini belum berkeluarga. Kemudian yang ketiga yang bungsu masih mahasiswa, kemudian masih kuliah di teknik sipil Fakultas Teknik di Universitas Hasanuddin. Ketiga anak saya ini laki-laki dan jaraknya agak jauh. Dalam menjalin komunikasi ya kita sesuai dengan usia mereka, kemudian tetap juga dalam setiap waktu, walaupun dalam keadaan tertentu mungkin kita harus sekali-sekali melakukan menelpon, komunikasi, kemudian antara satu dengan lain tentu memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Nah, sesuai dengan kondisi mereka, saya tetap harus menjalin informasi walaupun berada jauh. Contohnya yang bungsu ini walaupun masih satu rumah, masih kuliah, tetapi karena dia tugas di dia masih kuliah, maka apalagi di teknik itu kan banyak tugas yang terkadang dia sampai subuh pulang, pergi pagi, atau dia kadang masih tidur, saya sudah harus pergi. Tapi dengan menjalin komunikasi yang baik, yang intens, maka tetap juga komunikasinya bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah kalau ada waktu luang kita merencanakan untuk libur bersama keluarga. Jadi kita menyesuaikan waktu karena masing-masing punya kesibukan yang berbeda, tetapi kita berupaya untuk meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama, family time, memberikan kualitas waktu untuk membangun interaksi yang harmonis di antara keluarga kita. Khususnya hari ini saya punya anak kecil lagi, si Caca. Alhamdulillah Tuhan kasih
ya, dikasih rezeki. Jadi saya punya hiburan dan kasih sayang baru, seorang anak perempuan yang cantik. Cara saya mendidik anak, anak itu harus mulai dari kecilnya ditanamkan kedisiplinan dan khususnya juga bagaimana mereka kita mendekatkan dengan agama. Misalnya pada waktu mereka kecil, setiap kita mau sholat, kita juga mengajak mereka untuk bersama-sama. Bahkan ya anak kecil saya itu biasanya karena saya selama ini pisah tugas dengan suami, jadi jarang juga kita kumpul secara utuh jadi imam dalam keluarga. Tapi karena saya perempuan, anak saya laki-laki, walaupun kecil, saya ajar mereka untuk berada di depan, untuk bisa mereka memimpin, walaupun sebenarnya dia belum bisa secara sempurna, tetapi saya selalu berusaha untuk dia berada di depan ketika kita sholat. Kemudian saya juga menanamkan pemahaman-pemahaman tentang pendidikan, bagaimana membangun masa depan, bagaimana melihat orang-orang yang hebat, kemudian apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa menjadi orang yang hebat. Saya bekerja, belajar penuh dididik disiplin dari orang tua, dan mulai dari masa kecilnya sudah berpikir untuk kedepannya akan menjadi apa. Yang paling utama adalah bagaimana saya harus bisa mandiri membantu orang tua karena saya anak pertama. Jadi kedisiplinan dan semangat kemandirian itulah yang berusaha untuk saya wariskan kepada anak-anak, bahwa kedepannya semua kita ini harus menjadi orang yang punya kemampuan, punya keberdayaan sendiri, berupaya untuk tangan ada di atas daripada di bawah. Jadi dengan kemampuan dan potensi yang ada, tidak ada yang tidak bisa dan tidak mungkin, semua bisa dikembangkan untuk bagaimana kita meraih masa depan yang baik, yang bisa nanti menjadi tumpuan orang-orang.